Pria ini menyadari kapalnya tidak berlayar di laut, melainkan melayang di atas kota terendam. Di bawah mereka ternyata atap gedung pencakar langit puluhan lantai. Dengan takut ia melihat sekeliling. Kota yang dulu ramai kini hanya menyisakan puncak gedung seperti pulau kecil, sementara sisanya tenggelam di lautan dalam tak berujung. Apa sebenarnya yang telah dialami kota ini? Bencana seperti apa yang bisa membuat peradaban dari baja dan beton lenyap dalam semalam? Dan kekuatan mengerikan seperti apa yang sanggup merobek bumi hingga manusia hanya bisa bertahan hidup lewat beberapa jembatan gantung sederhana yang terbuat dari tali? Kiamat seperti apa yang mampu membangkitkan gelombang raksasa setinggi puluhan meter, menelan seluruh kehidupan di tepi pantai dalam sekejap? Hari ini saya akan mengulas film Bencana Kiamat terbaru, di mana kita akan mengikuti perjuangan para tokoh utama bertahan hidup di tengah bahaya. Asal mula bencana ini bermula 5 tahun lalu. 2 buah komet bagaikan sabit malaikat maut mencabik bumi, dan tabrakan dahsyatnya seketika membakar permukaan dunia. Gelombang kejutnya menyapu setiap jengkal tanah bak hari penghakiman. Hanya dalam beberapa jam, 80% populasi dunia benar-benar lenyap. 5 tahun telah berlalu, namun bumi masih belum bisa bangkit dari bencana besar itu. Tak terhitung pecahan komet masih mengelilingi orbit bumi, seperti bom waktu yang setiap saat bisa jatuh ke permukaan tanpa peringatan. Penyintas berusaha membangun rumah mereka, tapi sadar dunia yang hancur ini tak beri kesempatan kedua. Radiasi di mana-mana bisa membunuh orang dewasa dalam 3 menit. Namun anehnya, konon ada beberapa tempat yang secara ajaib tetap hijau, seolah-olah bencana itu tak pernah terjadi. Menemukan tanah suci yang belum tercemar menjadi satu-satunya harapan para penyintas. Keluarga John dan yang lain bertahan di bunker, tapi kondisi luar memburuk. Gempa sering terjadi, dan gunung berapi siap meletus. Semua di bunker tahu tempat ini takkan lama, mereka harus cari jalan keluar. John memakai baju pelindung dan kembali ke tanah tandus. Melewati pantai, garis pantai pun terbentang. John mengabari rekannya via radio, ada sekoci terdampar di pantai, dan kapal perusak berkarat di kejauhan. Ia masuk lewat lubang bawah lalu menggeledah isinya, tapi tak ada persediaan atau penyintas, cuma mayat yang telah menghitam. Saat hendak pergi, ia menemukan bunga ungu terselip di buku catatan pelayaran. 5 tahun John tak melihat bunga. Istrinya pasti senang jika diberi bunga itu. Tiba-tiba headsetnya memperingatkan, badai radiasi tiba semenit lagi. Baru keluar kapal, John menoleh dan melihat badai hitam mengerikan mendekat cepat di belakangnya. Kilat menyambar di tengah badai, ngeri membayangkan jika terseret ke sana. John lari sekuat tenaga tanpa berpikir panjang. Lewat headset dia minta pintu dibuka cepat, yakin bisa sampai tepat waktu. Pintu bunker terbuka di kejauhan, tapi badai sudah tepat di belakangnya. Tepat saat ia berlari ke pintu, sebuah kilat meledak di belakangnya. John melompat sekuat tenaga, menerjang ke arah pintu gerbang. Begitu masuk, dia meminta rekannya menutup pintu besi. Bahaya pun sirna. Usai dekontaminasi dan melepas pelindung, John terduduk sambil terengah-engah. Adegan barusan masih terus terputar di benaknya. Di kantin bunker, John menyerahkan bunga ungu itu kepada istrinya, Anna. Anna menerima bunga itu, matanya langsung berbinar. Sudah 5 tahun, ia bahkan hampir lupa seperti apa rupa bunga. Nathan, putra mereka, menatap bunga itu, lalu berkata, "Aku ingin melihat dunia luar." John menegang dan memperingatkan, "Di luar bahaya, jangan pernah keluar." Nathan cemberut dan terdiam. Anna, anggota manajemen bunker, sedang rapat membahas penerimaan bantuan dari luar. Saat pengelola menatap monitor, tiba-tiba layar rusak bergaris dan sedetik kemudian, seluruh bunker bergetar hebat. Bukan gempa biasa, kerak bumi robek tepat di depan bunker, menciptakan celah besar. Alam menggema, kerumunan panik, teriakan dan tangisan pecah di mana-mana. John sekeluarga segera mengemas barang dan lari ke pintu keluar, tapi pintu utama sudah tertutup massa. Beruntung John paham medan. Ia membawa keluarganya lewat pintu belakang. Meski lorong mulai runtuh, mereka berhasil keluar di detik terakhir. Di luar suasana makin kacau. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, sebagian memakai masker. Orang-orang tanpa masker berlari panik ke satu arah. Kapal penyelamat di pantai jadi satu-satunya harapan. Kerumunan menyerbu bak zombie hingga kapal pertama penuh sesak. Parahnya, sekelompok orang nekat memanjat hingga kapal miring dan terbalik. Sadar ada yang salah, John memboyong anak istrinya menuju kapal di depan. Di jalan ia melihat temannya ditenggelamkan orang demi merebut masker. John dan Anna segera menolong temannya yang tersedak air itu. Saat itu, masker John direbut, tapi ia tak sempat memikirkannya. Panik, mereka membopong temannya lari ke kapal dan masuk kabin. Di dalam terdengar teriakan, "Tutup pintunya, cepat, kalau tidak, kita tak bisa pergi." Penjaga pintu terpaksa menutupnya meski banyak orang tertinggal di luar. Mereka memukul kapal dengan putus asa. Tiba-tiba Nathan menarik John. Di laut, dinding air raksasa sedang menggulung ke arah mereka. Warga di pantai hancur melihat itu. Mereka berteriak dan lari, tapi terlambat. Ombak raksasa itu sekejap menelan daratan. Perahu terombang-ambing, dunia berputar, semua terlempar, hingga akhirnya kapal stabil. John menyarankan berlayar ke tenggara. Jika lancar, mereka tiba di London dalam seminggu. Namun, seminggu di lautan luas dalam kabin sempit jelas tidak mudah. John mengecek kualitas udara, dan ternyata cukup baik. Orang-orang pun berani melepas masker, dan menghirup udara segar. Namun, tak ada yang gembira. Islandia lenyap, arus laut berubah, dan tak ada yang tahu apa mereka bisa sampai ke London. Semua hanya bisa berdoa. Malamnya, John berbaring di kabin, terjaga karena khawatir. Besoknya, hal itu terjadi. Kapal tiba-tiba berhenti. Mesin kapal rusak, kapal terombang-ambing diam. Jika terus begini, mereka menemui jalan buntu. John ke ruang mesin dan berhasil memperbaikinya. Malamnya, John
John dan putranya menatap langit. Bima Sakti telah hilang, diganti puing-puing luar angkasa yang membentuk pita cahaya aneh. Beberapa hari berlalu, stok makanan menipis. Semua kelaparan dan lemas di kabin. Tepat saat itu, kapal tiba-tiba menabrak sesuatu dan berhenti. John melihat keluar, banyak bangunan terendam air, hanya atap gedung tinggi yang muncul. Mereka sadar bahwa ini adalah Liverpool. Kapal segera merapat ke daratan. Di jalanan, ada pengumuman, Liverpool telah ditinggalkan. John mengecek kualitas udara, meski masih aman, radiasi di sini tetap sangat berbahaya bagi tubuh jika terpapar terlalu lama. Mereka harus segera menemukan bunker. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di depan. John pun membawa keluarganya mengikuti mereka. Tak lama, pemandangan di depan membuat mereka tertegun. Banyak pengungsi berkumpul dengan kulit yang berubah akibat radiasi. Tak jauh dari sana ada sebuah di balik tembok isolasi yang tinggi, para tentara berjaga dengan senjata di tangan, siap siaga. Seorang perwira berdiri di atas tembok, berteriak lantang. Hanya pejabat tinggi yang memiliki surat izin yang boleh masuk. Anna buru-buru mengeluarkan lencananya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sang perwira melirik sebentar, lalu mengangguk. Saat semua orang mulai bernapas lega, tiba-tiba teman John panik. Lencananya hilang. Temannya berlari ke tepi tembok, berteriak menyebutkan nama dan jabatannya. Situasi hampir lepas kendali. Para tentara pun tak lagi bertahan kaku. Situasi mendadak kacau, tentara menutup paksa pintu, dan keluarga John gagal masuk. Tiba-tiba langit berubah warna, badai radiasi raksasa mendekat cepat memicu kepanikan. John menarik keluarganya berlari saat sebuah mobil melintas. Ia menghadang mobil itu, memohon tumpangan ke London. Sopir itu setuju, namun meminta jam tangan sebagai imbalan. John langsung menyerahkan jam tangannya. Sopir membuka pintu, John segera mengajak keluarganya naik sambil berterima kasih. Di dunia kiamat ini, bantuan orang asing adalah keberuntungan besar, tapi bahaya nyata masih menanti. Saat menuju London, sopir menepi agar mereka bisa buang air. Begitu turun bersama keluarganya, John mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari langit. John menyentuh tanah. Ia tahu ini bukan sekadar radiasi atau badai, melainkan krisis yang jauh lebih besar. Ia segera mendongak dan melihat banyak sekali bola api meluncur deras ke arah mereka. Hujan komet. Tak sempat lari, mereka hanya bisa berlindung di balik pohon besar sambil berpelukan erat. Suhu melonjak, batuan terbakar menghantam tanah bagai meteor. Setiap benturan memicu kobaran api dan debu yang membumbung tinggi. Untungnya, tak ada orang lain yang terluka. Setelah tenang, mereka mengambil sisa barang dari puing-puing dan lanjut ke London. Tak lama, mereka sampai di rumah ibu Anna. Melihat anak, menantu, dan cucunya yang lama tak jumpa, sang ibu terharu dan mereka berpelukan erat. Keamanan di rumah ibu pun cukup baik. Meski tanpa air dan listrik, dia dan beberapa orang tetap mengelola tempat ini untuk bertahan hidup. Keluarga John akhirnya lega. Saat Anna istirahat, ia mendengar batuk keras dari kamar mandi dan menemukan darah di wastafel. John terpaksa jujur karena tak bisa lagi bersembunyi. Sejak di bunker, dokter bilang jika batuk darah, waktunya tinggal 6 hingga 8 minggu, mungkin akibat sering keluar masuk bunker. Anna langsung terpaku. Di dunia yang hancur, meski terbiasa melihat kematian, saat mendengar kekasihnya sisa hidup 2 bulan lagi, ia sulit menerima kenyataan ini. Usai memeluk Anna, John berkata, "Kita tak bisa di sini. Aku harus cari tempat ideal itu agar kalian aman." Besoknya, mereka pamit pada ibu. Sebelum pergi, sang ibu memberi pistol pada John, berpesan agar menjaga anak istrinya. Mereka pun naik mobil meninggalkan London. Hutan itu tenang, tapi saat malam, hal tak terduga terjadi di jalan. Gadis Red Star tertembak di kepala dan terkulai. John turun berjaga-jaga, sementara lawan berteriak menyuruh mereka keluar. Untung John punya pistol untuk melawan, jika tidak mereka tamat. Karena lawan meremehkan, John cepat melumpuhkan sisi kiri, membuat sisi kanan waspada dan bersembunyi. Saat hendak membalas, John menarik pelatuk, tapi pelurunya habis. Saat kritis, Anna mengambil pistol bandit mati dan melumpuhkan sisanya, hingga mereka bertiga lolos. Besoknya, usai menguburkan rekan mereka, perjalanan berlanjut. Di jalan pegunungan, tiba-tiba banyak mobil berhenti. John turun dan terkejut melihat retakan raksasa membelah bumi, memutus jalan. Bagaimana mereka bisa lewat? Satu-satunya cara adalah menyeberangi jurang itu. Angin mulai bertiup, John segera turun tangga dan berpesan pada Nathan agar jangan lihat ke bawah. Namun saat menginjak tali, John tetap tegang, meski harus terus maju. Anna di belakang gemetar sambil berteriak. Tiba-tiba, angin kencang menerpa, hingga mereka terayun dan hampir terlempar. Di tengah deru angin dan jembatan yang bergoyang hebat, mereka hanya bisa menempel pada tali dan tak bergeming. Setelah belasan detik, angin akhirnya mereda. Mereka segera melewati jembatan gantung, tapi ujian sesungguhnya baru dimulai. Di depan ada tangga panjat sederhana yang harus dilewati dengan merangkak. John meminta istri dan anaknya jalan duluan sementara ia di belakang. Saat mereka merangkak perlahan, tangga itu berderit ngeri setiap kali bergerak. Tepat di tengah-tengah, tiba-tiba tanah bergetar hebat.
Tangga di bawah John dan lainnya mulai bergoyang hebat. Tangga kiri yang tidak kokoh mulai bergeser. Di atasnya seseorang merangkak panik. Dia mendorong orang di sebelahnya hingga jatuh terguling ke bawah. Belum cukup, saat tangganya akan jatuh, dia mengincar tangga sebelah. John pun langsung bereaksi. Mereka segera menangkap Nathan. Bersama istrinya, mereka memegangi anak itu dan merangkak ke seberang. Begitu sampai, jembatan di belakangnya runtuh. Ketiganya berjalan jauh dengan kelelahan, namun tetap tak menemukan tempat legendaris itu. Di depan mata hanyalah tanah hangus tanpa tanda kehidupan. Tiba-tiba